Cerita ini diawali dengan menampilkan adegan suasana kota yang sepi tak berpenghuni pasca 3 minggu fenomena kematian massal. Di tengah kondisi tersebut, ada seorang pria bernama Yorick sedang mencari sisa-sisa benda yang bisa dijadikan bekal. Yorick tidak sendiri, dia ditemani seekor primata bernama Ampersand. Ketika kera kecil itu sedang menyantap biskuitnya, tiba-tiba bangkai helikopter jatuh dari atas gedung. Satu hari sebelum peristiwa kematian massal terjadi, Yorick masih menjalani aktivitasnya sebagai guru sulap. Lihatlah bagaimana cara Yorick mempraktekkan trik meloloskan diri ala master eskapologi Harry Houdini. Setelah melihat aksi Yorick barusan, sekarang mari kita berkenalan dengan ibunya yang bernama Jennifer Brown. Wanita parubaya ini adalah seorang pejabat pemerintah yang bertugas di Gedung Putih, Washington DC. Yorick bukanlah anak tunggal, pria itu memiliki seorang kakak perempuan bernama Hero. Ketika Hero sedang mengikuti kelas rehabilitasi, Yorick menemuinya dengan meminjam sejumlah uang. Rencananya nanti malam Yorick akan melamar sang kekasih dan dia perlu uang untuk membeli cincin. Meski sedikit kesal karena Yorick belum bisa mandiri, Hero tetap memberikan dukungannya untuk sang adik. Sejenak mari kita pindah ke negara lain, tepatnya di Swedia. Ada seorang wanita berkulit hitam sedang merakit peledak sambil ditemani seorang pria berkepala botak. Terlepas dari apa tujuan mereka melakukan hal tersebut, yang pasti begitu wanita tadi melangkah keluar rumah, peledak rakitannya langsung bereaksi. Di tepi jalan muncul sedan yang menjemput si wanita. Di dalam mobil barulah identitas aslinya diketahui. Wanita ini ternyata seorang agen rahasia yang menggunakan nama samaran 355. Tidak lama lagi dia akan ditugaskan ke Amerika untuk mengawal presiden. Ada tokoh lain dalam kisah ini yang bernama Nora Brady, seorang wanita yang berprofesi sebagai penasehat pers kepresidenan. Hari ini Nora sedang sibuk menemani presiden latihan tembak. Di sesi akhir latihan, presiden menyuruh Nora untuk unjuk gigi. Putri Presiden, Kimberly, sedang menjadi bintang tamu di acara talk show membahas tentang karya bukunya yang jadi bestseller. Sedikit informasi, selain menjadi seorang penulis, Kim berencana mengikuti jejak sang ayah, yaitu terjun ke dunia politik. Malam yang paling dinanti dan seharusnya menjadi momen bahagia, malah justru berubah kecewa. Yorick melamar kekasihnya, Beth, dan siap untuk ikut pindah ke Australia, tapi siapa sangka lamaran tersebut ditolak, bahkan Beth tidak mau Yorick ikut ke negeri kanguru tersebut. Alasannya selain karena tugas, di Aussie nanti Beth ingin bertemu dengan pria lain. Ya, ternyata selama ini Beth punya sosok idaman lain. Meski ibunya seorang pejabat publik, Hero bukanlah perempuan manja. Dia bekerja sebagai tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hero ada affair dengan rekan kerjanya. Bahkan di sela-sela tugas, Hero kerap menghabiskan waktu bersama pria tersebut. Pada suatu malam, Hero tidak sengaja membuka ponsel si pria dan melihat pesan dari wanita. Mengejutkan, ternyata pria tersebut sudah memiliki istri dan seorang anak. Alhasil, Hero dan pria tersebut ribut besar. Keesokan harinya, polisi datang dan mengetuk pintu mobil ambulan yang digunakan oleh Hero untuk dinas. Hero diam, tidak mau menjawab karena takut dirinya akan dijadikan tersangka. 1 menit kemudian, suara ketukan tersebut hilang. Hero yang penasaran langsung memeriksa keadaan di luar. Saat ini, semua pejabat gedung parlemen sedang hektik. Mereka baru menerima kabar buruk dari negara sahabat, Israel. Jennifer pun segera menghampiri presiden untuk membahas kabar tersebut. Tiba-tiba, hidung presiden mengeluarkan darah dan langsung pingsan di tempat. Oh my God, help! Aneh, peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi hanya memakan korban jiwa laki-laki, sementara perempuan tidak. Agen 355 yang sekarang bertugas di gedung pemerintah mengamankan lokasi dan sejumlah wanita yang selamat.
Yorick bangun dari tidurnya dan sama sekali tidak tahu menahu soal peristiwa yang baru saja terjadi. Dia langsung menghubungi Beth, namun tidak ada jawaban. Melihat adegan ini, kita langsung dapat menyimpulkan satu-satunya lelaki yang selamat dari fenomena aneh barusan hanyalah Yorick. Ini adalah hari pertama peristiwa misterius terjadi. Semua orang tampak tidak siap, termasuk Agent 355. Masih di dalam gedung parlemen, 355 pergi ke kamar kecil untuk menenangkan diri sejenak di tengah situasi mencekam seperti sekarang. Hari ke-8 pasca peristiwa aneh, 355 menyusuri kota untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Dari jauh ia melihat ada kantor ekspedisi dan kemudian langsung masuk ke sana. Sama seperti tempat lainnya, para penghuni di sini sudah tidak bernyawa. Agent 355 menggunakan radio yang ada dan coba melakukan kontak ke beberapa tempat. 355 kembali ke gedung parlemen dan menemui Jennifer. Secara khusus, dia memperkenalkan diri kepada politikus tersebut. Perlu diketahui, saat ini situasi di luar gedung sedang terjadi kerusuhan. Warga sekitar berusaha menerobos masuk untuk mencari tempat berlindung. Selain itu, listrik dan air di kota juga mati akibat kekurangan manpower atau tenaga kerja. Jennifer menyampaikan pidato non-formal kepada semua rekannya di parlemen agar tabah dan semangat menghadapi situasi seperti sekarang. Sebagai informasi, saat ini Jennifer diangkat menjadi presiden sementara, menggantikan presiden sebelumnya. Kita tengok sejenak kondisi Yorick. Pria berambut panjang ini tampak baik-baik saja dan sekarang tinggal di apartemen milik Beth. Meski Yorick sehat walafiat, dirinya sedikit mengalami perasaan galau karena sampai dengan hari ke-63 ini, dia belum mendengar kabar tentang Beth. Jennifer memanggil 355 dan memintanya untuk mencari keberadaan Hero. Jennifer benar-benar mencemaskan kondisi putri sulungnya tersebut. Hero sendiri saat ini tinggal di camp bersama sahabat baiknya Sam Jordan. Karena Hero gagal mendapatkan makanan dan minuman, muncul ide di kepala Jordan untuk mendatangi kantor pemerintahan dan meminta jatah konsumsi. Cara ini dinilai paling masuk akal, mengingat ada ibu Hero yang bekerja sebagai pejabat, semuanya pasti akan dipermudah. Kimberly pergi ke gedung parlemen dan langsung menemui Jennifer untuk membahas soal masa depan negara. Poin penting yang menjadi fokus saat ini adalah populasi. Sudah seharusnya pemerintah segera memikirkan dan melaksanakan agenda tersebut. Jennifer merespons saran dari Kim, namun untuk saat ini menurutnya ada hal yang lebih penting, yaitu makanan, listrik, dan air. Pemerintah setempat menyebarkan selebaran dan mengumumkan via pengeras suara. Semua warga diminta untuk merapat ke Camp Grand Army Plaza karena akan segera dilakukan evakuasi. Yorick yang sampai saat ini masih luntang-luntung tampak tidak begitu memperdulikan informasi tersebut. Tujuan utamanya saat ini adalah mencari Beth dan kera kesayangannya M yang mendadak hilang entah kemana. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Yorick melihat M dan langsung mengejarnya sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Yorick nekat menyisir area tersebut, padahal volume airnya sangat tinggi. Begitu Yorick nekat turun ke dalam air, dia melihat sosok hantu pria menatap ke arahnya. Pakaian Yorick basah semua. Dia mendatangi toko baju untuk mengambil beberapa setel baju celana. Awalnya Yorick mengira tempat ini kosong, tapi ternyata tidak. Pemilik toko memergokinya, bahkan sampai menodongkan senjata. Yorick memohon agar dimaafkan dan diberi pakaian. Singkat cerita, pemilik toko mau mengabulkan permohonan Yorick. Setelah dari toko baju, Yorick kembali ke area kereta bawah tanah. Kali ini, tanpa harus berusaha mencari, M kembali ke pangkuan Yorick dan dia pun merasa sangat happy. Kemudian Yorick singgah ke sebuah apartemen milik warga untuk beristirahat. Di depan gedung pemerintah, tampak Nora sedang beradu argumen dengan petugas. Wanita yang dulunya berprofesi sebagai penasehat pers kepresidenan ini memaksa masuk ke gedung, namun dihalang petugas karena identitasnya tidak dikenali, meski Nora sudah menjelaskan jabatannya sebagai staf presiden. Ujung-ujungnya sama saja, Nora tetap tidak diizinkan masuk. Malam harinya, apartemen tempat Yorick menginap didatangi orang. Lelaki berambut gondrong ini mengambil gitar dan bersiap menghantam tamu yang tidak diundang tersebut. Who are you?
Helikopter mendarat di area gedung parlemen. Dalam hati Jennifer bertanya-tanya, mengapa pasukan angkatan udara datang tengah malam begini. Ternyata tanpa disangka sebelumnya, 355 membawa Yorick. Jennifer langsung memeluk putranya tersebut dengan perasaan bahagia. Yorick bangun dari tidur dan pergi keluar kamar untuk menangkap M. Aksi Yorick diketahui oleh istri mendiang Ted, Marla. Sebelum masuk ke ruang kerja untuk mengejar M, langkah kaki Yorick terhenti di depan pajangan foto para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa aneh ini. Yorick sampai di ruang kerja, tak lama kemudian Marla masuk dan melihatnya. Agen 355 dan Jennifer juga mendatangi ruangan tersebut dan membawa Marla keluar. "Tunggu sebentar, aku tadi melihat ada orang di sini. Dia tampak kebingungan," kata Marla. 355 menyalakan senter dan mencari sosok yang dimaksud Marla. 355 melihat Yorick sedang bersembunyi di bawah meja. 355 memilih bungkam, pura-pura tidak melihat siapapun. Pagi harinya, Yorick cukup terkejut mendengar penjelasan Jennifer kalau semua kromosom Y tewas. Yorick langsung sadar kalau dirinya satu-satunya pria yang masih hidup, apalagi sang ibu juga menceritakan bahwa ayahnya telah tewas dan jasadnya ditemukan di kamar gedung parlemen. Tak lama kemudian, 355 yang juga berada di kamar Jenny mengabarkan kalau sebentar lagi ada meeting penting yang harus dihadiri oleh Presiden membahas soal negara Rusia. Mengetahui agenda tersebut, Jenny langsung meninggalkan kamar dan saat ini 355 ditugaskan untuk mengawal Yorick kemanapun putranya pergi. Ada apa dengan Rusia? Apa jangan-jangan negara beruang merah tersebut sudah berhasil mengatasi peristiwa aneh yang terjadi saat ini? Yorick menyantap sarapannya sambil mendengar penjelasan 355 tentang Rusia. Jadi, Rusia mengeluarkan berita bohong mengatakan kalau 12 pemimpin mereka selamat dari fenomena aneh ini. Akibatnya, semua warga berbondong-bondong menyerbu gedung pemerintahan di Kremlin untuk melihat 12 petinggi negara yang selamat tersebut dan hasilnya pun nol besar. Akibat menyantap sarapan porsi kuli, Yorick muntah di kloset kamar mandi. 355, Jennifer dan asistennya, Christine, sudah membahas soal Yorick dan M. Yang menjadi pertanyaan besar di benak mereka saat ini adalah bagaimana bisa Yorick dan M tetap hidup sementara kromosom Y lainnya tewas. Rencananya, Jenny akan mencari dokter khusus untuk meneliti masalah ini. Selain itu, 355 menyampaikan sarannya kalau tempat ini tidak aman bagi Yorick. Presiden harus mencari tempat lain dengan sistem keamanan penuh karena sekarang Yorick dianggap sebagai aset berharga bagi negara demi keberlangsungan populasi. Pindah ke Tel Aviv, ada seorang wanita parubaya yang baru sadar dari tidur panjangnya akibat kecelakaan lalu lintas. Wanita tersebut bernama Regina. Seorang perawat menjelaskan kepada Regina kalau dunia baru saja dilanda fenomena yang sangat aneh. Seluruh kromosom Y mati mendadak dan eksistensi dunia terancam tamat. "Jika semua ceritamu itu benar, maka akulah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat," kata Regina. Lantas, apa maksud dari ucapannya tersebut? Di ruang kerja Jenny, tampak 355 dan Christine sedang berdebat tentang sosok Dr. Ellison Mann dari Harvard University. Rencananya dokter tersebut yang akan ditunjuk sebagai peneliti genetik Yorick dan M. Track record Ellison menuai pro kontra. 355 dan Christine jadi gaduh gara-gara memperdebatkan hal tersebut. Jenny yang mulai pusing melihat dua anak buahnya berseteru langsung menyuruh mereka keluar. Jenny ajak putranya bicara empat mata. Presiden sementara ini tidak mau sampai penelitian berjalan gagal hanya karena Yorick terpaksa. Bagi Yorick, saat ini hal terpenting adalah bed, bukan yang lain. Cepat atau lambat, bed harus segera ditemukan. Di ruang pusat kendali, Jenny dan staf lainnya sedang membahas soal Regina dan statement menjadi presiden setelah kematian Ted. Semua staf di sini sepakat posisi Jenny sebagai presiden sementara tidak bisa diganggu-gugat. Keluar dari pusat kendali, Jenny beserta para stafnya berpapasan dengan rombongan Kim. Putri mendiang presiden itu minta penjelasan Jenny soal Regina. Menurutnya, amanah mendiang sang ayah yang menunjuk Regina sebagai pengganti presiden harus dilaksanakan. Jenny tidak mau banyak cakap dan mengabaikan opini Kim tersebut.
Kembali ke ruang kerja, Jennifer langsung perintahkan 355 menyiapkan pilot dan membawa Yorick ke tempat Dr. Ellison Mann. Segera setelah itu, 355 langsung membawa Yorick keluar gedung secara sembunyi-sembunyi sebagaimana perintah Jenny. Jangan sampai ada yang tahu kalau ada satu laki-laki yang masih hidup. Yorick dimasukkan ke dalam tumpukan mayat dan sampah agar tidak diketahui oleh penjaga. You okay? Kembali ke ruang pusat kendali, Jenny menghubungi seorang teknisi listrik. Dia meminta kepada orang tersebut untuk memperbaiki dan mengaktifkan listrik di kota. Awalnya teknisi itu tidak bersedia, lalu Jenny melakukan pendekatan lewat ucapan dengan menyinggung kisah sedih tentang keluarga. Akhirnya orang tersebut mau membantu Jenny memperbaiki listrik di kota. Kim bertemu dengan Jenny di Aula Pahlawan. Sambil melihat foto para korban, putri mendiang Presiden Ted itu meminta maaf kepada Jenny soal ucapannya tadi siang. Kim sadar dirinya tidak pantas berkata demikian terhadap Jenny. Mendengar ucapan tersebut tanpa rasa dendam sedikit pun, Jenny memaafkan Kimberly. 355 sedang membawa Yorick menggunakan helikopter. Di depan mereka ada helikopter pengawal yang dikendarai oleh pilot utusan presiden. Selang beberapa waktu kemudian, mendadak helikopter pengawal jatuh dan meledak. Sebelum lanjut, kita saksikan adegan musikal berikut ini. Tiga 355 dan Yorick mampir di hutan untuk istirahat. Sementara itu kita lihat sebentar ke petualangan Hero dan Sam yang baru saja meninggalkan camp. Dua sahabat ini singgah ke dalam rumah kosong milik warga. Rencananya mereka akan bermalam di sini di garasi rumah. Sam dan Hero menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi. Ini suatu keberuntungan karena mereka tidak perlu susah payah jalan kaki. Keesokan paginya, 355 menyuruh Yorick melepas pakaian untuk dicuci karena dia sudah tidak tahan mencium bau pakaian kotor milik putra presiden tersebut. 355 langsung pergi ke sungai untuk mencuci pakaian Yorick. Tiba-tiba secara kebetulan, 355 melihat ada seekor kelinci. Agen khusus itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan ingin segera menangkapnya untuk dijadikan menu santapan. Sam dan Hero pergi ke toko bekas swalayan. Tujuan mereka ke tempat ini untuk mencari beberapa barang penting yang bisa dijadikan bekal. Tidak sengaja Hero melihat ada seorang anak kecil yang sedang tidur di etalase barang. Kaki gadis kecil itu terluka dan Hero coba untuk mengobatinya. Tiba-tiba muncul ibu dari gadis tersebut dan ternyata dia adalah Nora. Awalnya Nora curiga apa jangan-jangan Sam dan Hero adalah orang jahat. Namun setelah Hero menjelaskan kalau dirinya mantan petugas medis, barulah Nora percaya. Rencananya setelah luka gadis ini diobati, Hero akan membawa mereka ke kamp pengungsi fasilitas milik pemerintah. Aksi menangkap kelinci gagal, kemudian tidak sengaja 355 melihat ke tendanya. Ada dua wanita asing yang sedang menggeledah barang-barang miliknya. 355 berusaha tenang dan tidak mau membentak, padahal sudah jelas-jelas mereka adalah pencuri. Tiba-tiba dari belakang muncul Yorick sambil mengenakan masker dan mengejar kedua wanita tersebut. Yorick dan 355 mendatangi pasar barang bekas. Mata uang dolar sudah tidak berlaku di sini dan transaksi hanya diperbolehkan menggunakan sistem barter. 355 tertarik dengan satu unit sepeda motor, kemudian dia pun menawarkan granat sebagai barang tukar. Penjual motor, kemudian dia mengajak 355 ke belakang untuk mengambil kunci motor. Yorick ditinggal sendiri, berhalusinasi melihat Beth. Lelaki yang hobi sulap ini langsung berlari, mengejar sosok yang dikira kekasihnya tersebut. Akhirnya, langkah Yorick terhenti di sebuah tempat dan sosok yang dicari pun sudah tidak ada. Tiba-tiba muncul polisi dan berkata, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini dilarang masuk? Cepat lepaskan maskermu," ujar polisi tersebut.
Sosok asli Yorick akhirnya ketahuan, para wanita terkejut sekaligus tidak menyangka kok bisa masih ada laki-laki yang hidup pasca peristiwa aneh. Nasib Yorick di ujung tanduk, beruntung 355 datang dan menyelamatkannya. No, Elise, can you just run? Malam ini Sam, Hero, Nora, dan putrinya tidur di rumah bekas panti. Mereka cukup yakin kalau tempat ini sudah tidak dihuni. Singkat cerita, waktu berlalu dan malam semakin larut. Nora yang tidak bisa tidur pergi keluar untuk mencari angin segar. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada 3 wanita mengendarai kuda menuju ke arahnya. 3 wanita ini mengaku sebagai pemilik rumah panti. Nora CS diinterogasi bahkan nyaris dieksekusi. Sebelum hal mengerikan itu terjadi, Nora menyampaikan alasannya masuk tempat ini. Anakku mengalami luka parah pada bagian kaki dan Hero adalah petugas medis yang menolong putriku, kata Nora. Mendengar ada petugas medis, mereka langsung dibawa ke sebuah tempat. Saat ini Hero dan kawan-kawan berada di camp milik pimpinan panti. Hero disuruh mengobati salah seorang kerabatnya yang mengalami luka parah hingga sekarat. Hero berusaha sekuat tenaga hingga pada akhirnya wanita sekarat itu tidak dapat ditolong. Bos panti yang tidak tega melihat kerabatnya sekarat dan kesakitan langsung mengakhiri penderitaan tersebut dengan cara Setelah itu, berhubung ini masih malam dan demi membalas jasa Hero dan teman-temannya, bos panti menyuruh mereka menginap di sini dan alangkah baiknya lagi jika mereka mau menetap sampai luka putri Nora, Mackenzie, sembuh. Tawaran tersebut dinilai positif, Nora dan kawan-kawan pun setuju. Melangkah ke ruangan bagian dalam base camp, Nora mengatakan kepada Hero, "Jangan beritahu mereka tentang siapa ibumu dan pekerjaanku sebelumnya," ucap Nora. Begitu melihat area dalam base camp, Nora, Hero, dan Sam takjub melihat isi tempat ini. Akhirnya 355 dan Yorick sampai ke Boston, tempat tinggal Dr. Ellison. Tak lama kemudian, muncul pasukan tentara yang mengumumkan mulai hari ini akan diberlakukan jam malam. Semua warga diminta untuk pulang ke camp masing-masing dan jangan ada yang berkeliaran. Bunyi pengumuman tersebut. Yorick dan 355 jalan perlahan sambil menunduk agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh petugas. Begitu mereka dapat tempat aman untuk sembunyi, 355 menyuruh Yorick tetap di sini karena dia akan pergi sebentar untuk mencari informasi. 355 masuk ke area yang dijaga ketat oleh pasukan tentara. Agen khusus ini mengatakan bahwa dirinya adalah seorang wanita dengan menyebut nama serta pangkat. 355 diizinkan masuk, kemudian menemui pimpinan regu. Dijelaskan bahwa situasi saat ini sedang genting, demonstrasi dan kerusuhan terjadi tanpa henti. Para warga memprotes kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah pandemi. 355 menanyakan nama Ellison kepada komandan regu tersebut serta lab tempatnya bertugas. Di dalam nama evakuasi ini tidak ada yang bernama Dr. Ellison dan lab yang kau cari sudah tidak ada karena dihancurkan oleh para demonstran, kata komandan regu tersebut. Lagi-lagi Yorick bikin masalah, karena iseng Yorick membuka pintu yang ada di dekatnya lalu masuk ke dalam. Baru sebentar dia berada di sana, muncul seorang wanita yang menanyakan tujuan Yorick masuk ke tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, demonstran masuk dengan membawa 1 orang korban gas air mata. Yorick langsung menghampiri korban tersebut dan mengguyur wajahnya dengan sekotak susu, agar efek dari gas air mata tersebut hilang. Camp ini kembali kosong, tinggallah Yorick bersama wanita yang memergokinya tadi. Karena merasa perempuan ini ramah dan baik, Yorick tidak sungkan melepas maskernya dan mereka pun berkenalan. Steph, begitulah nama wanita tersebut. Tak lama setelah itu, Yorick keluar dan 355 pun datang. Agen khusus ini mengajak Yorick pergi dari sini menuju ke rumah Ellison. Go. Sampai di rumah Ellison, 355 dan Yorick melihat sejumlah barang atau benda yang ada di sana. Beruntung ada foto yang menjadi clue penting tentang posisi Ellison berada saat ini. Ringkas cerita, 355 dan Yorick pergi ke gedung yang ada di foto rumah Ellison. Mereka masuk, lalu muncul seorang wanita yang menyerang Yorick. Can you give me a hand? Can you just stop me? Get out of the way!
Wanita ini adalah Ellison, dokter yang sedang mereka cari. Ellison sudah mendengar kabar tentang Yorick, kemudian dia menjelaskan satu-satunya lab yang bisa dijadikan tempat penelitian ada di San Francisco. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Rencananya Yorick akan dikloning di lab tersebut. Di ruang pusat kendali gedung, parlemen sedang membahas soal helikopter yang jatuh. Ya, kabar nahas tersebut sudah sampai ke telinga presiden beserta jajarannya. Saat ini, Kimberly sedang berada di toilet. Ketika hendak keluar, tidak sengaja ia menumpahkan isi tas ke lantai. Christine masuk dan sedikit acuh melihat Kim sedang mengutip barang, kemudian langsung ke bilik kloset. Dari celah bawah, Kim tidak sengaja melihat kaki Christine berlumuran darah dan langsung membawanya ke dokter. Sampai di ruang medis, Christine mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Kehamilan ini sama sekali tidak direncanakan sebelumnya. Dokter penasaran dan memeriksa usia kandungan. Hasilnya, Christine sudah mengandung selama 12 minggu. Namun sayangnya, dokter belum dapat memeriksa jenis kelamin bayi tersebut. 355 mendatangi sebuah rumah, entah apa tujuannya ke sini dan sedang mencari siapa. Mendadak ia diserang oleh wanita yang juga memiliki keterampilan yang sama seperti dirinya. Drop it. Who are you? Setelah lelah baku hantam, akhirnya mereka berkenalan. Wanita tersebut rupanya seorang agen juga, sama seperti 355. Dia bernama 525. Dengan perasaan khawatir, Jennifer bersiap untuk menyambut kedatangan Regina. Christine masuk ke kamar dan melihat majikannya tersebut sedang sedih. Jenny mengungkap kalau dirinya saat ini sedang memikirkan nasib Yorick. Christine pun coba menenangkan atasannya. Kemudian mereka keluar dan langsung menyambut kedatangan Regina. Singkat cerita, setelah acara penyambutan, Regina dibawa ke kamar oleh Kim. Mereka berdua sempat bicara singkat sebelum Jenny masuk. Setelah itu, Kim keluar, lalu tinggallah Jenny dan Regina berdua. Dari obrolan mereka, Regina langsung bisa mengambil kesimpulan kalau Jenny tidak rela jabatan presidennya diambil. Yorick dan Ellison sudah mengusir rasa sepi dengan bermain biliar. Tak lama kemudian 355 datang menyuruh mereka bersiap untuk pergi dari sini karena dianggap sudah tidak aman. Para demonstran semakin tidak terkendali. Yorick menanyakan kepada 355 apakah dia sudah mengabarkan Jenny tentang keadaan mereka dan rencana ke San Francisco. 355 menjawab, sudah. Begitu Yorick dan Ellison pergi siap-siap, 355 melihat sebuah alat di dalam tasnya. Entah untuk apa alat tersebut, namun yang pasti dari sorot mata 355 seolah menyimpan sesuatu. 3 motor trail melaju kencang lalu berhenti di pos militer. Kemudian salah seorang pengendara motor tersebut mengeluarkan foto 325, kira-kira apa tujuan mereka? Malam harinya, Yorick mendatangi acara kebaktian. Acara ini sedikit unik. Pimpinan dan jemaatnya tidak melantunkan syair pujian, melainkan lagu milik band rock asal Inggris, Radiohead. 355 dan Ellison yang melihat Yorick ikut gabung ke acara tersebut. Berselang 30 menit kemudian, muncul 3 wanita pengendara trail. Mereka masuk dan mencari informasi tentang 355 dari para jemaat. Barangkali ada yang melihat sosok seperti di gambar. Mengetahui dirinya sedang diincar, 355 langsung mengajak Ellison dan Yorick keluar dari tempat ini. Untuk sementara, 355 membawa Ellison dan Yorick bersembunyi dalam gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat kebaktian. Sampai di dalam, 355 mengaku kalau sebenarnya ia belum menghubungi Jenny. Yorick kaget mendengar pengakuan tersebut. Selain itu, 355 merasa tidak kenal dengan 3 wanita yang sedang mencarinya. Timbul sebuah ide gila di kepala 355, apa sebaiknya ketiga wanita tersebut dihabisi saja? Ellison yang mendengar ucapan itu menolak karena tidak setuju kalau sampai menghilangkan nyawa orang. Regina dan Kim sama-sama berdiri di aula pahlawan sambil melihat ke foto para korban tewas. Dari obrolan mereka, sepertinya 2 wanita ini sedang merencanakan kudeta atas kepemimpinan Jennifer.
Tengok sejenak kehidupan baru Hero bersama komunitas Daughter of Amazon. Tampaknya Hero, Sam, Nora, dan putrinya betah tinggal di sini. Tiba-tiba alarm gedung berbunyi, tanda ada orang asing masuk ke area markas. Pasukan Daughter of Amazon bersiap, Roxanne selaku pimpinan komunitas keluar untuk menemui orang asing tersebut. Ternyata mereka hanyalah sekelompok orang yang sedang kelaparan. Roxanne menolak mereka dan mengusirnya dari sini jika ingin selamat. Bahkan Roxanne juga tidak peduli dengan anak kecil yang di bawah. Kejam? Tidak juga. Roxanne punya intuisi yang tajam dalam melihat seseorang karena dulunya dia mengaku bekerja sebagai detektif selama 11 tahun. Ellison menemukan foto 355 yang menandakan agen tersebut sedang jadi buronan. Kemudian dokter ahli genetik ini mengajak Yorick kabur sebelum menjadi korban keganasan 355. Yorick yang mendengar ajakan tersebut menolak. Dia tak mau meninggalkan wanita yang selama perjalanan ini sudah melindunginya. Di gedung parlemen, akhirnya Jenny dapat kabar soal posisi 355. Jadi 3 agen wanita yang mencari 355 adalah orang suruhan Jenderal Peggy Reed. Pimpinan tertinggi militer itu curiga jangan-jangan 355 bukan agen resmi negara. Karena sejauh ini, Peggy sendiri belum pernah melihat data resmi 355. Dia khawatir 355 punya misi terselubung. Ketiga wanita agen mendatangi gereja, mereka sudah mengunci posisi target dan menunggu aba-aba dari presiden untuk menyerang. Jenny cemas, dia takut kalau ketiga agen tersebut melihat Yorick, apalagi kalau sampai menghabisinya. Sementara itu, Yorick dan Ellison saat ini sedang berada di hutan. Mereka melarikan diri dari 355. Ya, akhirnya Yorick mau meninggalkan 355 karena sudah mulai tumbuh rasa curiga sama seperti yang dirasakan oleh Ellison. 3 agen dengan mudah dan cepat berhasil dilumpuhkan oleh 355. Tapi sialnya, salah seorang agen ada yang melihat Yorick. 355 yang menyaksikan hal itu berencana menghabisi agen tersebut, namun ditahan oleh Yorick. Putra Jenny ini berbohong dengan mengatakan kalau dirinya belum sempat terlihat. Did I? Captain, do you copy? Captain, do you copy? Captain, do you... Did she see you? No, she didn't see me. Selain itu, 355 sudah mengetahui rencana Ellison dan Yorick melarikan diri darinya. Untuk yang kali ini, mereka berdua dimaafkan, tapi nanti setelah tiba di San Francisco, 355 menegaskan jangan sampai ada yang berani berbuat seperti ini lagi. Semua wajib patuhi aturan. Hero duduk sambil menikmati suasana malam. Tiba-tiba Roxanne datang, mengajaknya untuk tetap tinggal di sini tanpa batas waktu. Roxanne menerima laporan dari para penghuni di sini kalau mereka semua senang terhadap Hero. Kakak kandung Yorick ini belum mau beri keputusan, malah justru membahas topik lain. Hero menceritakan kisah hubungannya dengan pria rekan kerjanya sesama petugas medis. Sebenarnya Hero sedari awal tahu kalau pria tersebut sudah beristri. Hanya saja si pria belum menepati janji untuk meninggalkan istrinya, maka dari itu Hero jadi marah besar. 355, Ellison dan Yorick berangkat menuju ke San Francisco menggunakan camper van. Entah mobil siapa yang mereka curi ini. Di area belakang, Ellison disuruh mengikat kedua tangan Yorick agar pria bengal tersebut tidak kabur lagi. Sementara 355 yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba diserang rasa kantuk hingga menyebabkan kecelakaan. Ellison siuman, kemudian dia langsung meriksa keadaan Yorick untuk memastikan putra sang presiden belum tewas. Kemudian dia pergi ke jok depan dan melihat 355 sudah hilang dari bangku kemudi. Dari kejauhan, Ellison melihat ada sekelompok orang yang melintas, kemudian dia langsung mencegat rombongan tersebut. Agen yang dilumpuhkan oleh 355 belum mati. Mereka sekarang ada di gedung parlemen untuk menceritakan kejadian di gereja kemarin malam. Salah seorang menyampaikan bahwa dirinya melihat sosok pria dengan ciri-ciri yang sama seperti Yorick. Mendengar pengakuan tersebut, Jenny langsung cemas dan menuding agen-agen ini sedang berhalusinasi.
Karena khawatir, Jenny tidak mau berlama-lama diskusi. Kemudian dia pun langsung pergi. Sambil jalan, Jenny membisikkan kepada asistennya, siapkan surat mutasi untuk ketiga agen tersebut. Di kamar, Marla meminta kepada putrinya, Kim, agar stop mengganggu Jenny. Menurutnya Jenny wanita baik, tidak seperti Regina yang dicap kurang waras. Bahkan mendiang Ted sendiri menganggap Regina wanita sakit jiwa. Marla sendiri 100% lebih menyukai Jenny ketimbang Reggie. Yorick bangun dan mendapati dirinya berada di dalam kamar bersama seorang wanita. Setelah mengenakan pakaian, Yorick pergi keluar untuk meriksa tempat ini. Tiba-tiba beberapa orang muncul dan langsung menghampirinya. Jadi saat ini Yorick diselamatkan oleh sebuah komunitas penyintas. Mereka bersikap baik dan sangat ramah. Singkat cerita, Yorick diajak sarapan, lalu dia menanyakan nasib Allison dan 335 di mana mereka sekarang. Oh, jadi mereka temanmu. Kami mengira mereka orang jahat dan kau sedang disandera. Soalnya kami melihat tanganmu terikat di area jok belakang. Jelas penghuni camp. Menjawab rasa penasaran Yorick, saat ini Allison dan 355 sedang dikurung dalam tahanan. Allison menjelaskan apa yang terjadi tadi malam secara lengkap kepada 355. Sekarang mereka berdua sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat ini. Jennifer memberikan pidato di hadapan para pengunjuk rasa yang sedari lama sudah memenuhi area luar parlemen. Poin utama mereka adalah menuntut pemerintah agar lebih baik lagi dalam menanggulangi pandemi. Selain itu, mereka mencurigai pemerintah sebagai dalang peristiwa aneh. Salah satu spekulasi opini menyebutkan kebocoran eksperimen senjata pemusnah massal. Setelah menyampaikan sepatah dua patah kalimat, dari kejauhan Jenny melihat seperti ada seseorang yang dia kenal berada di luar pagar. Pas dicek, ternyata orang tersebut adalah Beth. Yorick dimasukkan ke dalam tahanan karena semua penghuni camp akan segera mengadakan meeting internal. Yorick sedikit senang bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Regina dan Kim sedang menyusun sebuah rencana besar. Mereka tidak hanya curiga, bahkan 90% yakin kalau Yorick masih hidup. Waktu dekat ini, Regina dan Kim akan membentuk tim investigasi untuk melacak posisi Yorick. Di ruang pusat kendali, Jenny sedang membahas soal penemuan jenis virus flu baru yang muncul di Yunani. Tiba-tiba Marla muncul dan berteriak seperti orang kesurupan. Diduga kuat tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan karena Jenny berbohong soal Yorick. Sedikit informasi, sejak peristiwa aneh terjadi, Marla memang mengalami gangguan mental, bahkan umumnya kayak orang stres gitu bro. Detik demi detik berlalu, rasa bosan pun datang mengganggu. Entah karena penasaran atau hanya sekedar ingin tes keterampilan, Yorick nekat ajak 355 berkelahi. Setelah itu, tiba-tiba perut 355 mual, kemudian langsung muntah di kamar. Salah seorang penghuni camp masuk ke ruang tahanan dan mengabarkan kalau meeting sudah selesai. Lalu dia juga menanyakan siapa yang baru saja muntah. Hey, stop it! You wait! Who puked? She's sick. Yorick menjelaskan kalau 355 sedang sakit dan butuh perawatan. Mendengar hal itu, penghuni camp langsung menyuruh mereka keluar dari tahanan. Dan kabar baiknya, mulai sekarang Yorick CS diizinkan tinggal di sini. Kim menyampaikan rasa malunya kepada Marla atas kejadian tadi siang. Bagaimana bisa sang ibu bertindak konyol seperti itu? Marla sendiri sudah tidak mau peduli dengan polemik yang ada saat ini dan mengajak Kim pulang ke desa untuk mengurus perkebunan apel milik mendiang suaminya. Jawabannya tidak. Ya, Kim menolak ajakan sang ibu dan tetap ingin tinggal di sini. Yorick merebahkan tubuh 355 di atas tempat tidur. Kali ini giliran Yorick yang mengurus 355. Kemudian 355 menyampaikan selama dirinya sakit, Yorick harus bisa jaga diri. Jangan percaya kepada siapapun yang ada di tempat ini. Setelah itu, Yorick meninggalkan 355 dan pergi menghadiri acara pesta yang ada di camp. Kim masuk ke kamar dan melihat ibunya tidak ada di tempat tidur. Ternyata sang ibu sedang terjun bebas dari lantai atas gedung parlemen. Crazy. I don't know where she gets that hookup from. Now all we need is some butter and... Di luar gedung, terlihat Beth sedang menemui sejumlah orang. Tampaknya wanita yang paling dicintai oleh Yorick tersebut sudah beralih profesi menjadi mata-mata. Di basecamp Daughter of Amazon, tampak Roxanne sedang mengajari pasukannya menembak. Hero dan Sam juga ada di sana.
Sementara itu, Nora sedang menemani putrinya bermain di dalam markas. Salah satu anggota komunitas memberitahu bahwa tidak lama lagi Nora harus pergi dari sini. Nora terkejut mendengar ucapan tersebut karena dirinya sama sekali belum diberitahu oleh Roxanne selaku pimpinan komunitas. Nora langsung menemui Roxanne untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut dan jawabannya pun tepat. Roxanne memang menyuruh Nora untuk segera angkat kaki dari tempat ini karena dianggap berbeda visi dan misi dengannya. Nora yang mengetahui hal tersebut merasa sangat kecewa. Masih di area base camp, Sam mengajak Hero pergi dari tempat ini. Menurutnya komunitas Daughter of Amazon punya pengaruh buruk. Tiba-tiba Roxanne masuk lalu menyuruh Sam berhenti memaksa Hero untuk ikut pergi bersamanya. Singkat cerita, malam pun tiba, Sam bersiap untuk meninggalkan camp. Dia mencuri sejumlah bekal makanan. Aksi tersebut diketahui oleh Roxanne dan pimpinan Daughter of Amazon ini sama sekali tidak marah. Dia bisa mengerti Sam pasti butuh makan selama pengembaraan dan segera angkat kaki dari sini. Cepat pergi dari sini sebelum Hero bangun dan dia minta ikut bersamamu, tegas Roxanne. Keesokan harinya, Hero merasa sangat sedih kehilangan sahabat sejatinya, Sam. Roxanne coba menghiburnya dengan cara memberikan opini-opini yang masuk akal. Pendek kisah, pada sore harinya Roxanne mengajak Hero beserta penghuni lainnya untuk membakar benda-benda kesayangan yang penuh kenangan, khususnya kenangan dari mantan. Lanjut di malam harinya, semua anggota Daughter of Amazon membuat pesta meriah di halaman camp. On my knee, think I am nothing. Got. Saat pesta berlangsung, Nora memanggil Mackenzie dan mengajak putrinya pergi dari tempat ini. Respon Mackenzie cukup mengejutkan. Bocah kecil ini tidak mau ikut dengan ibunya karena sudah nyaman tinggal di sini. Nora yang mendengar penolakan tersebut sontak merasa kecewa. Roxanne dianggap sukses mempengaruhi putri sematawayangnya tersebut. Pesta selesai dan semua orang tidur. Nora yang masih diselimuti rasa kesal pergi keluar dan melihat ada satu kaleng thinner di dekat api unggun. Bagi Nora, ini cara dari iblis untuk mengeluarkan semua amarah dari dalam hatinya. Kemudian ia pun bertindak nekat. Wake up, Hero! Setelah kejadian tadi malam, kali ini Nora mendapatkan kesempatan kedua untuk membalas Roxanne. Secara kebetulan Nora jalan-jalan ke area sungai. Kemudian dia melihat ada seekor burung herring, pertanda ada bangkai di sekitar sini. Nora melihat mobil polisi di bibir sungai, dan benar saja di dalamnya ada mayat manusia yang sudah membusuk. Di dekat mayat tersebut, Nora menemukan rahasia besar tentang Roxanne. Kembali ke markas, Nora langsung bersuara lantang kepada Roxanne. Semua rahasia Roxanne saat ini sudah ada di tangannya. Jika tak ingin kedok aslinya dibongkar, Roxanne tidak boleh mengusir Nora dan harus menjadikannya sebagai prioritas nomor 1 di camp ini. Mendengar ancaman tersebut, Roxanne pun tidak dapat berkutik. Tidak lama kemudian, Roxanne mengumpulkan semua anggotanya lalu membakar semangat mereka pasca musibah kebakaran melanda camp Daughter of Amazon. Sambil menyaksikan pidato tersebut, Nora memasukkan sebuah name tag ke dalam sakunya. Name tag itu merupakan kartu as atau aib Roxanne. Jadi selama ini Roxanne mengaku bahwa dirinya mantan detektif, padahal sebenarnya bukan. Roxanne hanya seorang pegawai swalayan dan name tag yang ditemukan Nora adalah name tag milik bos Daughter of Amazon tersebut. Sebagai seorang agen profesional, 355 rutin melatih fisiknya setiap pagi. Ketika sedang asyik jogging, entah mengapa pikirannya terlempar ke kisah masa lalu. Kembali ke camp, 355 melihat semua orang sedang asyik berpesta, kemudian dia ikut bergabung bersama mereka. Tak lama setelah itu, 355 masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan sarapan. Sonia menghampiri 355 menanyakan soal alat pelacak miliknya yang tidak sengaja ia temukan. Akhirnya terjawab sudah, benda yang selama ini dibawa oleh 355 adalah GPS. Tak lama kemudian, Yorick masuk dan mengajak Sonia menikmati selinting daun haram. Karena camp miliknya sudah hangus dilahap si jago merah,
Roxanne dan semua anggotanya bergerak menuju kamp penyintas dan merebut tempat tersebut. Di gedung parlemen, Christine mendatangi Jennifer ke kamar dan menceritakan soal kehamilannya. Dia tidak menyangka ternyata atasannya tersebut sama sekali tidak marah. Mendadak dua tentara masuk dan memberitahu Jenny untuk segera pergi ke ruang pusat kendali karena ada hal penting yang harus dibahas. Begitu tiba di pusat kendali, semua orang menatap sinis ke arah Jennifer. Pasalnya, Kim dan Reggie sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Yorick. Mereka mendesak Jenny agar mau berterus terang. Jika tidak, Kim dan Regina akan membocorkan rahasia ini ke hadapan para demonstran. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah, mengapa hanya putra Jenny yang masih hidup? Opini liar pun berkembang di tengah para staf. Apa jangan-jangan Jenny lah yang menciptakan fenomena aneh yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Karena sudah terdesak, akhirnya Jenny jujur, berita kalau putranya masih hidup itu benar adanya. Saat ini putranya sedang dibawa ke tempat Dr. Ellison untuk diteliti lebih lanjut dan mencari cara agar situasi bisa pulih kembali. Hanya itu saja yang bisa diceritakan Jenny. Selebihnya masih dirahasiakan karena alasan keselamatan sang putra. Mendengar pengakuan tersebut, Kim dan Regina cukup senang, lalu Kim mendesak Jenny agar segera menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Reggie. Jenny pun tidak punya pilihan lain kecuali setuju. Di gedung parlemen, petugas melihat ada benda mencurigakan. Pas diperiksa, ternyata benda tersebut berisi peledak. Semestinya hari ini dilakukan pemungutan suara di gedung parlemen. Semua staf diminta memilih Jenny atau Reggie, namun karena ada insiden ledakan yang baru saja terjadi, pengambilan suara batal dan pasukan tentara langsung melakukan proses evakuasi. Di area ledakan, tampak Beth bersama sejumlah orang lainnya bersiap masuk ke area utama gedung. Siapa yang sangka, ternyata Beth dan kelompoknya yang menjadi tokoh utama dari insiden ledakan barusan. Pada saat proses evakuasi, pasukan Beth bertemu dengan Jennifer dan para staf lainnya. Sambil menodongkan senjata, Beth dan kelompoknya memisahkan antara staf dan pasukan tentara. Kemudian Jenny beserta para stafnya digiring kembali ke ruang pusat kendali. Baru diketahui kalau ternyata kelompok Beth ini merupakan para demonstran yang berubah menjadi pemberontak. Mereka salah menerima informasi, mengira Regina adalah presiden. Komplotan pemberontak tidak sengaja menjawab panggilan telepon dari staf dari luar gedung. Staf tersebut ingin memastikan kalau presiden baik-baik saja dan masih hidup. Setelah itu, pemberontak menyuruh Kim menjawab panggilan tersebut, bilang kalau presiden baik-baik saja. Bukannya patuh, Kim malah memanfaatkan momen tersebut dengan melaporkan situasi di sini sekaligus minta tolong hingga membuat pemberontak marah dan langsung menampar Kimberly. Tak lama kemudian, karena posisi pemberontak sudah terancam, mereka pun membakar semua berkas penting yang ada di sini. Situasi semakin kacau. Di depan aula pahlawan, Regina mengatakan kepada pemberontak kalau putra Jenny masih hidup. Mendengar informasi tersebut, pemberontak bukan senang, malah justru menembak Regina karena dianggap terlalu banyak bicara. 355 sedang menikmati waktunya bersama Ellison. Dua wanita ini saling melempar candaan. Mendadak pikiran 355 kembali terkenang kejadian masa lalu. Beberapa saat kemudian 355 pergi ke tepi sungai dan menghancurkan alat pelacak miliknya. Pasukan tentara datang memenuhi gedung parlemen. Aksi kontak senjata pun terjadi. Selain itu, sekarang Jenny sudah mengetahui kalau Beth salah satu anggota pemberontak. Setelah berhasil kabur, secara kebetulan Kim bertemu dengan teman lamanya. Sepertinya teman lamanya itu sudah tidak seramah dulu, bahkan sempat menyakiti Christine. Merasa tak terima, Kim langsung bertindak kejam. Nora sempat terlibat cekcok dengan Roxanne. Meski demikian, tidak lama setelah itu Nora mendatangi Roxanne dan meminta maaf. Dia cukup berjiwa besar mengakui kesalahannya. Selain itu, ada wacana lain soal Yorick. Rencananya mereka berdua akan mencari satu-satunya pria yang masih hidup tersebut.
Sama seperti Kim, Jenny juga berhasil keluar dari gedung bersama Beth. Kemudian dia menanyakan kepada Jenny di mana posisi Yorick saat ini berada. Mendengar pertanyaan tersebut, Jenny memilih untuk tidak mau menjawabnya. Suatu pagi, 355 mendapati dirinya tertidur di tengah jalan kota setelah melakukan aktivitas jogging. You okay? Thanks. 355 kembali ke camp dan menemui Ellison. Dia meminta kepada dokter berdarah Tionghoa tersebut agar segera menyiapkan diri. Sebentar lagi mereka harus pergi dari sini karena dianggap sudah tidak aman. Dari kejauhan, ada dua perempuan yang sedang memantau camp. Di area kolam renang, komunitas Daughter of Amazon sedang menyusun strategi pengepungan ke camp tempat Yorick tinggal saat ini. Tiba-tiba muncul dua wanita yang menodongkan senjata dan menyebut kalau area kolam renang ini milik mereka, lalu mengusir Roxanne dan kawan-kawan. Setelah itu, dua wanita tersebut juga memberitahu tentang kejadian di gedung parlemen dan kabar kematian presiden. Perlu digarisbawahi, mereka mengira Regina lah yang menjabat sebagai presiden, bukan Jennifer. Selain itu, mereka juga tidak mengenali wajah kedua wanita tersebut. Di tempat persembunyian, Beth menyuruh Jenny untuk segera bersiap-siap pergi dari tempat ini. Khawatir bahaya akan mengancam mereka. Sedikit menggelitik rasa penasaran, sebenarnya Beth ada di pihak mana, pemberontak atau pemerintah? Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang pasti. Beth dan Jenny sudah lama kenal dan hubungan keduanya terbilang akrab. Pendek kisah, pada malam harinya ketika Jenny dan Beth bersiap pergi dari sini, ada orang yang masuk ke dalam rumah. Beth langsung sigap menempelkan alat kejut ke orang tersebut. Rupanya pria tersebut adalah Sam. Belum sempat bertukar banyak cerita, sorotan lampu dan suara terdengar dari luar rumah. "Jangan lari, kalian sudah kami kepung," bunyi perintah tersebut. Kim bangun dan mendapati dirinya berada di dalam lumbung bersama Christine. Sementara itu, Yorick dan Sonia menghabiskan malam bersama. Di kamar lainnya, ada 355 yang baru saja bangun dari tidur melihat alat pelacak pada bingkai jendela. Komunitas Daughter of Amazon memenuhi jalan utama camp tempat Yorick tinggal. Karena melihat ada keramaian, ketua camp keluar dan menanyakan tujuan Roxanne datang ke sini. Dua wanita tersebut sempat adu mulut, kemudian tembakan peringatan pun dilepaskan oleh ketua camp. 355 mendengar suara tembakan, menyuruh Yorick dan Ellison segera pergi dari camp. Sonia juga ikut pergi bersama mereka. 355 mengatakan ada satu tempat aman berjarak 1,6 km dari sini yang bisa digunakan sebagai titik temu sekaligus tempat untuk bersembunyi. Setelah Yorick CS pergi, 355 keluar sambil memasang ekspresi ketakutan. Dia membawa seorang penghuni camp untuk mengelabui anggota Daughter of Amazon supaya seolah-olah orang ini adalah laki yang mereka cari. Hero tidak sengaja melihat ada jalan rahasia di belakang rumah. Karena penasaran, dia pun memeriksa jalan tersebut. Sementara itu, 355 yang sedang digiring oleh anggota komunitas melakukan aksi memukau. Di jalan utama camp, aksi tembak-tembakan sengit terjadi antara dua kubu yang sama kuatnya tersebut. Roxanne! Z-Block, let's go! Mom, watch out! Hero melihat Ellison, Sonia dan Yorick kabur. Sonia melepas tembakan dan mengenai Hero. Yorick balik badan dan melihat ternyata wanita yang mengejarnya adalah kakak kandungnya sendiri. Yorick langsung berlari, mencegah Sonia menghabisi nyawa Hero. Kemudian adik dan kakak ini akhirnya kembali bertemu. Hero mengatakan kepada Yorick bahwa ibu mereka telah mati. Lagi-lagi informasi yang salah ini kembali tersebar luas. Dari kejauhan, salah seorang anggota Daughter of Amazon melepas tembakan dan mengenai Sonia. Hero yang melihat rekannya datang langsung segera menyuruh Yorick dan Ellison pergi. Demi memuluskan pelarian sang adik, Hero tega menghabisi rekannya sendiri.
Di jalan utama camp, aksi baku tembak belum berhenti. Roxanne nyaris tewas di tangan 355. Momen ini membuat Nora terpaksa keluar dan melakukan gencatan senjata. Sudah, cukup, kami menyerah, ucap Nora. Don't shoot! We surrender! Can't shoot him. Hold your fire, hold! Go. Sontak keadaan berubah drastis. Kedua belah pihak langsung menghentikan serangan. Roxanne kesal mendengar kata menyerah yang terlontar dari bibir Nora. Baginya, menyerah merupakan cara yang pengecut. Perseteruan antara Nora dan Roxanne masih terus berlanjut sampai ke area kolam renang. Sepertinya sedari awal sudah jelas kalau dua wanita ini memang saling berseberangan secara pemikiran, tidak mungkin bisa disatukan. Kesal karena sudah terlalu banyak mengalah dan disebut pengecut, Nora langsung mengirim Roxanne ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yorick, Allison, dan 355 akhirnya kembali berkumpul. Yorick tak kuasa menahan tangisnya ketika teringat ucapan Hero yang menyebut bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Padahal sebenarnya, di tempat lain, sebagaimana yang kalian lihat ini, Jennifer masih hidup. Jenny, Sam, dan Beth ditahan di suatu tempat oleh pasukan yang tak dikenal, tapi bila diperhatikan lagi, salah seorang petugas di sini sangat mirip dengan wanita yang menghantui pikiran 355. Alat pelacak yang ditemukan di bingkai jendela sebelumnya membawa 355 ke sebuah tempat. Di sana sudah tersedia mobil, lengkap dengan bahan bakar yang terisi penuh. Selain itu ada sekotak perlengkapan medis dan peta. Tentu semua ini bukanlah kebetulan dan pasti sudah direncanakan sedemikian rupa. Akhir cerita, Yorick, Allison, dan 355 berangkat menggunakan mobil. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!